Motor masuk! Ya Allah! Ampun! Sakit, Tat! Sakit, Tat! Ampun, Tat! Ini Pak Ustadz. Abang kenapa, Bang? Gua dililit motor! Allahu Akbar. Ini pelajaran yang ada di rumah hijrah emang seperti ini, namanya shock terapi. Lagian ngapain lu ngajak gua kesini sih? Aku cuma pengen abang bener, Bang. Tapi nggak kayak gini caranya, Pak Ya Ustadz. harus dililit motor juga lah! Ini justru biar dia jerah, biar dia nggak nyuri motor orang lagi. Aku cuma pengen abang bener, Bang. Ya. Tapi gua jadi begini nih, gua dililit motor, sakit gua. Astagfirullahaladzim, Bang. Coba lihat, cek, coba. Apaan yang kelindes? Ban abang mana yang kelindes? Coba bukain talinya, Po. Oke pemirsa, sekarang saya sudah berada di lokasi rumah hijrah bersama dari saudara sepupunya Caca nih, ya. Ada Bang Ajong. Ini Bang Ajong tadi cerita banyak di mobil sama saya. Jadi kalau kita perhatiin nih sekarang, coba lihat di Bang Ajong, ya. Dia bilang ini suaminya. Coba, Ustadz dibohongin, saya dibohongin. Saya nggak terima kayak gini masalahnya, Bang. Ini suaminya benar atau bukan sih masalahnya? Mereka itu baru pacaran. Atau jangan-jangan dia nikah apa nggak tahu? Belum menikah. Ya, bentar. Bang Ajong tahu dari mana kalau dia belum nikah? Jangan-jangan dia udah nikah di luar pengetahuan keluarga? Tidak. Bapaknya itu sudah meninggal. Saya sepupunya, kalau memang dia sudah nikah pasti ada saudara laki-laki yang dipanggil. Nah, sekarang gini deh, ya. Bang Ajong sini dulu ya. Tunggu nanti saya panggil. Coba nanti santri mana? Sini, dulu sini dulu. Ya. Temenin, ya. Saya nggak suka nih dibohongin kayak gini nih, ya. Saya mau coba kasih tahu Ustadz nih sekarang nih, ya. Abang di sini dulu standby. Nanti saya panggil baru masuk ya. Iya, Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, kita ngobrol dulu bentar boleh? Sebentar, atas. Tadi dia bilang suami-suami saya. Saya juga dibohongin. Ini juga nggak tahu. Bisa berjelasin sebelum bisa pengen tahu. Po, taruh dulu nih, Po. Taruh dulu, jangan lepasin dulu. Po, jangan lepasin, Po. Po mundur dulu. Iya, po mundur dulu sini. Coba diri dulu sini. Udah sini aja dulu, Po. Sini dulu. Saya mau tanya dulu nih sebelumnya nih, ya. Saya dapat informasi, bener apa enggak ini? Kalau ternyata abang ini bukan suaminya, Po. Siapa, Pak Ustadz? Jelasin, Bang Fadli. Sekarang gini, kita mau Po Caca aku dulu ya. Ini bener nggak suaminya? Ya, ini suami saya. Yakin ini suaminya? Iya, ini suami saya. Mbak Caca nggak bohongin saya, nggak bohongin kita semuanya nih. Enggak, saya nggak mau. Nggak bohong bener nih suaminya. Udah langsung tabayun aja deh, Bang Fadli. Udah kalau gitu Biar langsung jelas. panggil aja. Panas. Tolong santri dong, dibawa dong tamunya dong. Bawa sini dong. Udah bawa masuk santri sini, bawa masuk. Sini tamunya. Nah, kapan nikahnya lo sama dia? Astagfirullahaladzim. Lu juga, dari dulu gua nggak setuju kalau adik gua pacaran sama lu. Astagfirullahaladzim. Biar dulu besok. Bang. Klarifikasi dulu nih sekarang. Bang, Klarifikasi dulu. nih maaf nih, Bang. Sebelumnya nih, Bang, ya. Sebelumnya nih saya mau tanya dulu nih, saya nggak tahu nih. Abang ini siapa nih? Jadi begini Pak Ustadz, kalau Caca ini saudara sepupu saya. Oh, Caca nih sepupunya Abang. Saya. Terus? Dari dulu juga dari pihak keluarga kami itu tidak setuju dengan hubungan mereka berdua. Nah, ini hubungannya mereka berdua ini apa nih maksudnya? Udah nikah apa belum nih? Nikah atau belum? Dia belum nikah Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim.
Tadi Caca bilang katanya, Po bilang katanya tadi kalau Po ini suaminya yang masuk. Kalau mau bukan suami ini bukan malam, nggak bisa pegang-pegang begitu. Gak boleh, haram hukumnya. Allah Akbar. Cak, lu jawab yang bener sama gua. Kenapa lu bohongin keluarga, lu bohongin semua orang? Kita cuma pengen udah berubah aja bang. Po, kalau pengen calon suaminya berubah, tapi nggak perlu ada kebohongan. Jangan bilang suami, orang nikah aja belum. Apalagi tinggal bareng serumah. Astagfirullahaladzim. Sekarang gini Cak ya, ini kita udah tahu nih sekarang kalau Caca bukan istrinya ya. Nggak sah nih Caca nih main megang-megang apa segala macam main pacar. Po, Nggak bisa. Kata Rasulullah, makalah rajulun wa imra'atun bila wasali rumah syaitan. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ada orang lain, maka yang ketiganya syaitan. Kata Rasulullah, siapa laki-laki dan perempuan yang bersentuhan tangan dan mereka bukan mahram, maka tangannya digunting oleh malaikat nanti di nerakanya Allah. Bang Arab, kita bukan anak kecil semuanya di sini. Kita ini orang dewasa. Ya sekarang Bang Arab ngaku pernah ngelakuin enggak? Pernah bang, gitu bang. Bilang gua bang, Ustaz. Ya, sekarang Ko Caca saya pengen tanya Ko Caca. Ko Caca ini sebenarnya statusnya apa sekarang? Janda. Punya anak jandanya? Anak berapa? Mau saya pegang-pegang? Lepas. Po, ini bukan mahramnya. Jadi jangan sekali-kali Po bersentuhan. Bahkan Po juga nggak boleh lagi tinggal satu rumah. Makanya jangan ngikutin budaya-budaya barat. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai perbuatan satu kaum sama dengan mereka. Anak santri bawa nih, saya udah siapin ya. Kalau begini saya udah tahu nih permasalahan di mana. Ya, dibawa deh. Abis ini biar ada sok rapi buat mereka berdua nih. Mana sih? Balik-balik. Udah kelar nih? Udah siap? Udah siap. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kamu kemana lagi sih? Santri. Ayo santri kejar. Tahan, motor tahan. Astagfirullahaladzim. Tahan. Lu mau kemana? Lu mau kemana lu? Bang. Bener-bener dia orangnya. Lu pakai kunci siapa ini? Hah? Ini motor siapa nih? Ini motor siapa? Terus lu kok nggak pakai izin sama yang punya motor? Ini pakai apaan nih begini? Kunci siapa ini begini? Kunci ini Bang Fadli nih. Lu mau kemana sekarang gue tadi? Beli rokok bang. Lu kalau beli rokok lu izin dong sama yang punya motor. Lu gak bisa menjalan-jalan begitu aja di rumah itu. Enggak, kalau ente mau ada perlu kemana-mana, bilang aja sama santri. Nanti santri pasti bakalan bantu. Mana sih katanya ente mau bener, mau berubah jadi orang baik. Tapi ente malah mancing-mancing buat kabur. Entenya kali yang gak mau berubah. Saya takut kan. Tahu kenapa? Apa yang ditakutin? Hah? Apa yang ditakutin coba? Saya pengen tahu apa yang ditakutin. Takut kayak tadi mas lagi. Tapi dilindes nggak? Coba periksa. Ada yang dilindes nggak? Sekarang ane mau tanya sama ente. Coba ente periksa badan ente sekarang. Ada gak yang kelindes? Gak ada sih. Ya udah, kenapa jadi takut? Itu kan sok terapi namanya pelajaran, biar ente jerah, biar ente nggak ngambil lagi hak orang lain. Ya udah, ya biar diurusin dulu. Ya udah, sekarang gini. Mbak Caca sama Santriwati, apa Bang Arab sama Santri. Ya udah. Saya mau diapain Ustaz?
Udah, sekarang ente perhatiin baik-baik. Karena mau ngasih tahu ya, bahwa di dalam Islam itu yang namanya perzinahan itu ada hukumnya. Selama ini ente berdua belum menikah, tapi ente udah tinggal satu rumah. Bahkan tadi ente pengakuan ente sendiri, ente sudah pernah melakukan, padahal belum nikah. Maka hukuman bagi dia dirajam, dilempari batu-batu kecil sampai dia mati. Sekarang ana mau kasih pelajaran aplikasian hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini baru di dunia. Belum lagi nanti hukum Allah Subhanahu wa taala. Udah. Astagfirullahaladzim. 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 Kenapa mundur sini bang? Bang, lihat bang. Sekarang saya mau kok ada di sini. Kenapa harus dicatat bang? Ya karena kan dia juga melakukan hal yang sama. Tapi semua ini saya yang salah. Gak bisa. Poin yang harus belajar di sini. Si Pak Ustadz kan saya yang ngelaporin Pak Ustadz. Ya tadinya kan kita nggak tahu. Iya, tapi Pak Caca ini kan udah bohong. Tapi saya takut Pak Ustadz. Ayo cepat masuk, Udah, masukin, Pak, masukin. Masukin. Ayo. Iya, mari masukin. Masukin, udah masukin aja. Ayo, Tat. Tat, kasihan, Tat. Ini pelajaran memang harus dilewatin, nggak bisa. Ini harus ada, harus dilewatin. Ini pelajaran yang penting di rumah hijrah. Ya, nanti udah disiapin sok terapi yang lain. Ayo, Cak. Jangan naik. Ayo, turun. Yang benar ya. Udah diam. Udah, siapin lagi udah. Ayo cepat. Ayo, cepet. Udah cukup. Udah cukup. Ayo coba bos ini. Bang, tadi ente udah lihat kan? Bagaimana santri proses melakukan itu tadi? Iya, Tat. Proses rajam itu udah lihat kan? Sekarang ente ambil. Ini buat apa, Tat? Sekarang ente lemparin. Nih, ambil semuanya. Gak mau, Tat. Astagfirullahaladzim. Kasihan, Tat. Udah tega. Ya sekarang kalau kasihan kenapa ente ngelakuin hal begitu? Perbuatan yang diharamin sama Allah. Hilaf, Tat. Hilaf keseringan. Saya takut Pak Ustadz, saya mau mati. Tang biarin dia belajar, kasih dia kesempatan buat dia belajar. Kasihan, Tat. Ya sekarang ente juga belajar. Ente lihat, ente perhatiin. Ayo santri cepetan. Aduh, sakit. Abang, tolongin. Udah. Sakit. Udah. Ente mau ngapain di situ? Ente kan bukan mahramnya, ngapain deket-deket? Kasihan, Tat. Lindungin dia, Tat. Lindungin. Kalau ente ngelindungin harusnya ente ajarin dia yang benar. Bukan malah ente seret dia bawa ke neraka. Tahan. Udah tahan. Bang. Bang. Minta ampunnya sama Allah, Bang. Saya cuma wasilah perantara doang. Minta ampunnya sama Allah. Ampun ya Allah. Ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bang, bangun bang. Pelan-pelan, bangun bang. Bang, kalau mau minta ampun sama Allah. Banyakin istighfar. Kita nggak tahu ajal manusia. Jangan sampai nanti ajal dicabut kita belum sempet taubatan nasuha. Buka matanya, Pok. Nih, lihat, ambil. Apa yang dilempar nama santri? Kertas. Kertas apa batu? Kertas Pak Ustadz. Nih, Bang. Perhatiin, Bang. Lihat. Apa nih yang dilempar sama santri? Coba lihat. Kertas, Pak Ustadz. Siapa yang mau Kertas, lempar Bang. batu? Kita cuma mau ngasih pelajaran. Saya tadi ngerasa
rasanya sakit banget Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ini hukum di dunia seperti ini, bagaimana nanti di nerakanya Allah kalau nggak bertobat. Astagfirullahaladzim. Udah santri, diangkat ya, biar istirahat dulu deh.